Inilah 7 antek Hitogami di Mushoku Tensei. Hitogami atau sang dewa manusia pada dasarnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu memenangkan pertempuran hampir abadi antara Hitogami dengan Dragon God Orsted. Dan sejauh ini pertarungan mereka yang terus berlanjut hingga setelah kematian Rudeus pun masih tidak diketahui akan berakhir bagaimana. Selain itu, dikarenakan adanya loop timeline yang memang merupakan kemampuan dari Dragon God Orsted, Hitogami tidak pernah merasa aman meskipun dirinya berhasil menghabisi Orsted di loop-loop tersebut, dikarenakan apabila kematian Orsted terjadi, maka Orsted cukup mengulang waktu tersebut dan dia akan hidup kembali dan kemudian berusaha untuk menghabisi Hitogami lagi. Dengan kata lain, pertarungan Orsted dan Hitogami adalah pertarungan dua makhluk hampir abadi yang bertujuan untuk mengakhiri keabadian mereka masing-masing. Hitogami sendiri sebenarnya memiliki kemampuan yang dimana dirinya bisa membaca aliran waktu dan mampu melihat percabangan dari keputusan yang berbeda dari setiap makhluk di dunia Mushoku Tensei, termasuk masa depan mereka. Namun dikarenakan Orsted memiliki imunitas atas kemampuan Hitogami ini dan membuat pada dasarnya Hitogami tidak bisa mendeteksi keberadaan Orsted pada aliran waktu yang merupakan keahliannya, maka dirinya tidak akan pernah bisa mendeteksi keberadaan Orsted di masa depan ataupun di masa sekarang. Karenanya dirinya pun mesti mencari alternatif lain. Hitogami kemudian menggunakan para anteknya yang dikenal sebagai Apostle of Hitogami atau utusan Hitogami yang akan melakukan apapun yang dirinya perintahkan. Mencari para antek yang bisa digunakan ini sangat mudah bagi Hitogami dikarenakan dirinya mengetahui aliran waktu dan masa depan seseorang. Dirinya hanya harus mengetahui apa yang orang tersebut paling inginkan dan pada akhirnya menggunakan keinginan terkuat mereka tersebut untuk memanipulasi mereka. Meskipun begitu, kalau Hitogami mau, dirinya juga bisa mencuci otak mereka sehingga mereka benar-benar patuh pada dirinya. Pada umumnya, Hitogami menggunakan para politikus dengan kekuasaan tertinggi di suatu negara dan juga pendekar pedang terkuat untuk menjadi bidaknya di dalam pertarungan melawan Orsted. Nah, berikut ini adalah 7 antek Hitogami atau utusan Hitogami yang muncul di Mushoku Tensei. 1. Rudeus Greyrat. Rudeus Greyrat adalah orang Jepang yang bereinkarnasi ke dunia Mushoku Tensei dan kemudian menjalani hidupnya sebagai anak dari Paul Greyrat dan Zenith Greyrat. Setelahnya Rudeus kemudian bekerja dan pindah ke kediaman keluarga Boreas Greyrat yang merupakan penguasa dari wilayah Vitoa dan menjadi tutor atau guru sihir dan guru baca tulis hitung dari Eris Boreas Greyrat, putri penerus dari para bangsawan tersebut. Namun semuanya kemudian berubah drastis ketika bencana teleportasi terjadi, dan baik itu Rudeus dan juga Eris berteleportasi ke dunia iblis bersamaan. Saat Rudeus terlempar ke benua iblis dan tidak sadar inilah untuk pertama kalinya dirinya bertemu dengan Hitogami yang tertarik dengan Rudeus karena Rudeus ternyata berasal dari dunia lain. Tidak hanya itu, Rudeus juga kebal atas kemampuan brainwash dari Hitogami dan inilah sebabnya Hitogami tertarik dengannya sehingga muncul beberapa kali di dalam mimpi Rudeus Greyrat. Pada kemunculan pertama, Hitogami meminta Rudeus untuk mengikuti ras super yang ada di dekatnya dan sarannya ini pada dasarnya berhasil membuat Rudeus dan Eris selamat di benua iblis. Setelahnya keluar dari benua iblis menuju ke benua milis, Hitogami kemudian menyuruh Rudeus untuk menyusuri jalan menuju gang kecil dan pada akhirnya menemukan Ratu Iblis Kishirika Kishirisu dalam wujud anak kecil yang kemudian memberinya mata iblis yang mampu membuat Rudeus melihat beberapa detik ke masa depan sehingga bisa memprediksi gerakan monster atau musuh. Meskipun kelihatannya di sini Hitogami seolah memberikan Rudeus kekuatan, tujuan sebenarnya Hitogami melakukan ini adalah supaya Rudeus tidak bertemu dengan gurunya Roxy yang kebetulan juga berada di tempat yang sama dan mencegah bertemunya kembali antara Roxy dan Rudeus pada dasarnya akan mencegah kelahiran anak yang akan menjadi pahlawan yang akhirnya memburu Hitogami bersama dengan Orsted. Saat Rudeus hampir mati dalam peristiwa di mana dirinya melewati persimpangan yang menghubungkan antara kerajaan Raja Naga dengan kerajaan Asura, dirinya, Eris dan juga Ruijad Superdia bertemu dengan Orsted sang Dewa Naga.
Dalam pertemuan ini, Rudius menyebut nama Hitogami yang pada akhirnya memicu reaksi dari Orsted yang kemudian berusaha untuk membunuh Rudius. Dalam peristiwa ini, Rudius hampir mati dan sekarat, dan dalam keadaan tersebut dirinya pun tidak sadarkan diri dan pada akhirnya bertemu dengan Hitogami kembali. Hitogami pun kemudian mengatakan bahwa alasan Hitogami tidak bisa mendeteksi keberadaan Orsted sehingga Rudius pada akhirnya mesti bertarung dengan Orsted adalah dikarenakan Orsted memang memiliki kekebalan untuk dibaca takdirnya oleh Hitogami. Inilah sebabnya dirinya tidak mengetahui kalau Orsted akan berpapasan dengan Rudius. Setelah Rudius menikah dengan Sylvie dan juga Roxy Migurdia, Hitogami yang memang sejak awal tidak ingin kalau Rudius dan Roxy bertemu karena hal ini akan berujung dengan lahirnya pahlawan yang akan menghabisinya, kemudian meminta kepada Rudius untuk membuka pintu ruangan bawah tanah di rumahnya. Rudius tidak mengetahui kalau tujuan Hitogami melakukan ini adalah supaya tikus yang membawa wabah petrifikasi membuat Roxy terbunuh, dan begitu pula jabang bayi yang dirinya kandung. Namun ternyata seseorang mencegahnya, dan yang mencegahnya ternyata adalah versi tua dari Rudius sendiri yang mengatakan kalau Hitogami adalah penipu dan berusaha membunuh istrinya Roxy. Versi tua dari Rudius ini kemudian meninggal karena sihir perjalanan waktu yang dirinya lakukan membuat perutnya hilang separuh. Setelah peristiwa ini, Rudius pun gamang dan mengalami banyak pikiran hingga dirinya tertidur dan kembali bertemu Hitogami di dalam mimpinya. Dan kemudian Hitogami menyuruh Rudius untuk menghabisi Dragon God atau Dewa Naga Orsted kalau dia ingin seluruh keluarganya selamat dari Hitogami. Pertarungan antara Rudius dan Orsted pun pada akhirnya justru malah berakhir dengan sesuatu yang tidak Hitogami duga. Pertarungan antara Rudius dan Orsted justru berakhir dengan Rudius menjadi bawahan Orsted karena Orsted menawarkan Rudius untuk melindungi keluarganya dari Hitogami, dan dikarenakan persilangan takdir antara Rudius dengan Orsted ini, Hitogami tidak lagi bisa mendatangi Rudius dan tidak lagi bisa membaca takdirnya. Jadi pada dasarnya Hitogami melakukan blunder luar biasa yang pada akhirnya berujung dengan Orsted mendapatkan amunisi terkuat yang pernah dirinya miliki untuk menghabisi Hitogami sepanjang loop yang dirinya lakukan, yaitu Rudius Greyrat. 2. Luke Notos Greyrat. Luke Notos Greyrat adalah anak dari Philemon Notos Greyrat, bangsawan yang juga menjadi pendukung atau supporter dari Ariel anime Asura untuk menjadi ratu dari kerajaan Asura. Awalnya Luke secara setia terus mendampingi Ariel, baik itu saat masih menjadi pengawal bersama Derek Redbeard ataupun setelah Sylvie datang dan menjadi pengawal baru dari Ariel. Bahkan saat Luke berada di Universitas Hiranoa dan berusaha mengawal Ariel pun yang mencoba untuk dibunuh sehingga mereka terusir, dirinya masih terus setia mendampinginya. Namun semuanya berubah ketika suatu hari Hitogami mendatangi dirinya dalam mimpi setelah kabar kematian Raja Asura sekarang. Dan ini berarti perebutan tahta terjadi. Dalam mimpi dan pertemuannya dengan Hitogami ini, Hitogami memperingatkan Luke untuk berhati-hati atas Rudius dan memperlihatkan indikasi kalau Rudius akan berkhianat. Terlepas kalau Rudius memang telah bersumpah akan membantu Ariel memenangkan perebutan tahta kerajaan Asura. Setelah diketahui kalau Philemon ayah dari Luke berkhianat, Ariel kemudian menyalahkan dan mempermalukan Philemon di depan hampir semua bangsawan dan kemudian menyuruh Luke untuk memenggal ayahnya. Hal ini tentu saja membuat Luke sangat marah dan pada akhirnya berakhir dengan mengalungkan pedangnya ke leher Ariel. Dia pun menyuruh Sylvie yang melihat peristiwa ini untuk membunuh Rudius kalau ingin Ariel selamat, yang tentunya ditolak mentah-mentah oleh Sylvie. Setelahnya, Luke kemudian dimaafkan oleh Ariel dan begitu pula ayahnya Philemon. Dan setelah peristiwa tersebut, tidak diketahui apakah Luke bertemu dengan Hitogami lagi, namun kemungkinan Luke tidak pernah lagi dihubungi oleh Hitogami karena dianggap tidak berguna baginya. 3. Darius Silvaganus. Darius Silvaganus adalah salah seorang bangsawan tertinggi di kerajaan Asura. Dirinya dan Philemon adalah yang menjadi dalang dari terbunuhnya Saurus Boreas Greyrat, kakek dari Eris Boreas Greyrat, yang dihukum dikarenakan dirinya disalahkan atas peristiwa bencana teleportasi yang terjadi di wilayah Vitoa. Di kalangan para bangsawan pun, Darius merupakan bangsawan busuk yang diketahui menculik banyak sekali anak gadis para bangsawan lainnya dan kemudian menjadikan mereka budak pelampiasan nafsunya. Setelah puas, Darius kemudian akan menjual mereka. Di antara yang menjadi korban kebiadaban dari Darius ini adalah Tristina Purple Horse dan Eris Greyrat hampir juga diculik oleh orang suruhan Darius jika saja Rudius dan Ghislaine tidak menyelamatkannya.
Dalam perebutan tahta kerajaan Asura, dirinya secara terang-terangan mendukung Pangeran Grabel Zavin Asura. Dan mengingat Ariel Anime Asura adalah saingan terberat mereka dalam perebutan kekuasaan, maka dirinya lah yang bertanggung jawab menghalangi Ariel menjadi rival mereka dalam perebutan tahta. Dan berkat dirinya juga merupakan anteknya Hitogami, dirinya pun secara efektif hampir menghalangi setiap pergerakan mereka. Dirinya lah juga yang mengutus para petarung kelas King ke atas untuk menghabisi Ariel, termasuk juga sang dewa air Reda Rhea. Meskipun begitu, Darius pada akhirnya terbunuh oleh Ares dan Ghislaine yang mengetahui kalau dirinya lah yang menjadi dalang kematian Sauros, meskipun dirinya saat itu dikawal oleh North Emperor Albert Corve. 4. Water God Reda Rhea. Reda Rhea adalah dewa air dan merupakan petarung terkuat dari aliran dewa air. Dirinya diketahui pernah diselamatkan saat dirinya masih muda oleh Darius Silvaganius, dan ini menyebabkan Reda Rhea jatuh cinta pada Darius sehingga dirinya terus mencari kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan Darius dan membalas budinya. Namun pada akhirnya setelah mereka bertemu kembali, Reda pun menyadari kalau Darius berubah menjadi monster menjijikan yang membuatnya tidak mau melihat wajahnya. Namun meskipun begitu, hutang budi tetaplah hutang budi, dan pada akhirnya di akhir hidupnya Hitogami kemudian membantunya untuk membalaskan utangnya yang tidak pernah dirinya berhasil bayar ini. Dalam perebutan tahta kerajaan Asura antara Pangeran Grabel Zavin Asura dengan Putri Ariel Anime Asura, dirinya menjadi senjata andalan dari Darius yang terus disimpan di akhir. Hal ini terjadi hingga Ariel kemudian membongkar borok Darius yang menculik para anak bangsawan di hadapan para bangsawan lain, dan melihat kalau karirnya sudah tamat, dirinya pun kemudian memanggil Reda Rhea untuk menghabisi siapapun yang ada di aula kerajaan tersebut, termasuk Putri Ariel dan juga Perigeus Dola sang Raja Naga. Namun Ørsted yang memang mengawasi dari jauh kemudian datang dan menghabisi Reda Rhea dalam sekali serang. 5. Vita. Vita adalah Raja Iblis Slime, penguasa dari labirin di benua langit. Di masa mudanya, dirinya terus melakukan sesuatu yang jahat, seperti misalnya mengendalikan raja untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, atau mengendalikan orang-orang penting lainnya dengan memasuki tubuh mereka. Pada dasarnya, dirinya berada dalam perjalanan ego dan kekuasaan yang membuatnya tidak bisa berhenti. Namun Dewa Kematian Laksus mengetahui kalau Vita adalah dalang dari kematian temannya, pada akhirnya berusaha untuk menghabisinya, dan Vita pada dasarnya hampir mati saat melawan Laksus. Dengan bantuan Hitogami, dirinya kemudian berhasil melarikan diri ke labirin benua langit dan terus sembunyi di sana hingga kemudian Hitogami meminta kepada Vita untuk menghabisi Rudius Grera. Terlepas kalau Vita tidak mempercayai Hitogami, dirinya tetap berhutang nyawa padanya, dan akhirnya dirinya pun bersedia dan langsung menyerang desa Supard, tempat di mana Raja Supard terakhir berada. Dirinya pada akhirnya berhasil menyebarkan wabah di desa tersebut dan bahkan berhasil merasuki Rujet Superdia. Namun pada akhirnya Rudius berhasil menghabisinya untuk selama-lamanya. 6. Badigadi. Badigadi adalah Raja Iblis yang dikenal sebagai Raja Iblis Bijak. Dia dianggap sebagai iblis yang sangat cerdas di antara para iblis yang memang dikenal sebagai ras yang lumayan memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Dan hal ini pada akhirnya menyebabkan Badigadi menjadi seseorang yang lumayan sombong. Namun, semua hal ini berubah ketika dirinya bertemu Hitogami. Dalam perang iblis manusia kedua, Badigadi ada di sisi iblis tentunya, dan dalam perang ini Hitogami kemudian menyarankan kepada Badigadi untuk memakai armor emas supaya bisa mengakhiri perang, dan berdasarkan petunjuk Hitogami, Badigadi kemudian berhasil mendapatkan armor tersebut dan memakainya. Sayangnya, Hitogami tidak memberitahu Badigadi kalau armor tersebut, armor yang juga dikenal sebagai armor Dewa Petarung, akan sedikit demi sedikit mengambil alih kesadarannya hingga dirinya mengamuk tanpa sadar. Dalam pertempuran penentuan antara iblis dan manusia ini, akibat dirinya tidak sadar, dirinya kemudian menghabisi Kishirika Kishirisu, perempuan yang dirinya cintai, dan perang pun pada akhirnya selesai. Setelahnya, daripada Badigadi marah kepada Hitogami, Badigadi justru malah berterima kasih karena Hitogami lah yang menyadarkan dirinya kalau kecerdasannya bukan apa-apa, dan setelahnya dirinya pun terus melakukan apa yang Hitogami minta dikarenakan dirinya merasa berhutang kepada Hitogami, termasuk melawan Rudius dalam perang besar di kerajaan Beheryel di akhir arc Mushoku Tensei. 7. Giz Nukadia.
Dan terakhir tentu saja ada Geese Nukadia. Geese adalah salah satu antek Hitogami yang keberadaannya dan identitasnya tidak diketahui. Bahkan dalam loop Orsted yang terjadi lebih dari ratusan kali dan kisah dari Rudeus tua di dalam buku hariannya, Geese tidak pernah diketahui sebagai utusan Hitogami dan tidak pernah mengungkapkannya hingga akhir ayatnya. Identitasnya baru diketahui setelah dirinya mengungkapkan identitasnya pasca peristiwa di negara suci Milis, di mana akhirnya Rudeus berhasil merekrut negara Milis dalam perang melawan Hitogami di masa depan. Pertama kali Geese bertemu Hitogami adalah saat dirinya masih muda. Dirinya adalah anggota dari klan iblis dari suku Nuka, dan suatu hari dirinya bertemu dengan Hitogami. Hitogami pada dasarnya menyuruh sesuatu kepada Geese dan ternyata peristiwa ini menyebabkan seluruh anggota klan dan keluarganya terbunuh sementara Geese menjadi satu-satunya yang selamat. Hitogami tertawa melihat kebodohan Geese yang menyebabkan kematian seluruh klannya dan tidak lama dirinya menghilang. Namun meskipun dirinya ditertawakan oleh Hitogami, dia merasa berhutang nyawa pada Hitogami. Setelahnya, dalam berbagai peristiwa di hidupnya, Hitogami terus-menerus menyelamatkan nyawa dari Geese, dan ini pada akhirnya menjadikan Geese salah satu utusannya yang paling setia. Pasca pengkhianatan Rudeus pada Hitogami, Geese sangat marah pada Rudeus dan bersumpah akan menghabisi Rudeus. Dalam pertempuran melawan Rudeus, dirinya berhasil merekrut para pendekar pedang kuat seperti misalnya bodyguard Sang Raja Iblis, Northern Guard Kalman III, dan Sword Guard Galvarion untuk melawan Rudeus di pertarungan final di Kerajaan Beheryll.